Baik kak, saya bacakan secara jujur berdasarkan kartu yang muncul. Makna Four of Swords terbalik. Kartu yang muncul adalah Four of Swords terbalik. Kartu ini berbicara tentang kondisi mental yang belum stabil, pikiran yang gelisah dan emosi yang belum benar-benar tenang. Energinya menunjukkan seseorang yang kelelahan secara batin, sulit berpikir jernih, dan tidak berada dalam posisi kuat secara psikologis. Makna dalam konteks ancaman dari mantan. Dalam konteks pertanyaan Anda tentang mantan tersebut, Four of Swords terbalik dan tidak menunjukkan tindakan nyata yang terencana. Ancaman yang muncul lebih berasal dari emosi yang tertekan, rasa kehilangan kendali, dan kebutuhan untuk diperhatikan. Ini bukan energi orang yang siap mengeksekusi tindakan berbahaya, melainkan orang yang sedang limbung dan meluapkan kegelisahan lewat kata-kata. Sifat ancaman yang ditunjukkan kartu. Kartu ini sering muncul saat seseorang cenderung menggertak, menakut-nakuti, atau mencari reaksi. Ucapannya impulsif dan emosional, bukan hasil perencanaan matang. Meski terdengar serius, di baliknya ada rasa cemas dan ketidakmampuan menghadapi situasi dengan kepala dingin. Namun, kartu ini juga menandakan masih ada rem dalam dirinya. Kesadaran dan ketakutan, kan konsekuensi membuatnya tidak mudah melangkah terlalu jauh, meskipun emosinya belum pulih sepenuhnya. Sikap yang paling tepat untuk Anda. Energi kartu ini menyarankan Anda untuk menjaga jarak, tidak memancing emosi, dan tidak memberi respon berlebihan. Reaksi yang kuat justru bisa menjadi bahan bakar emosinya. Ketegasan yang tenang jauh lebih efektif daripada konfrontasi. Kesimpulan. Dari kartu ini, kemungkinan terbesar adalah ia lebih banyak mengancam secara verbal, bukan benar-benar akan bertindak ekstrem. Ancaman muncul dari kondisi mental yang tidak stabil, bukan niat jahat yang matang. Saran. Tetap waspada secara wajar, pasang batas yang jelas, dan prioritaskan ketenangan serta keamanan diri Anda. Tidak perlu hidup dalam ketakutan berlebihan, kendali ada di pihak Anda. Gitu, Kak. Maaf, Kak, di sini saya cuma bacain arti gambar kartu tarot yang keluar atas pilihan Anda sendiri, gitu, Kak. Baik, Kak. Saya bacakan secara jujur berdasarkan kartu yang muncul. Makna The Chariot tegak dalam konteks keluarga. Kartu yang muncul adalah The Chariot, tegak. Kartu ini berbicara tentang kendali diri, tekad yang kuat, dan kemampuan untuk tetap melaju meskipun ada tekanan dari dua arah berbeda. Dalam konteks pertanyaan tentang keluarga dia, The Chariot menunjukkan bahwa situasinya bukan sekadar boleh atau tidak, melainkan bergantung pada bagaimana dia membawa, mengarahkan, dan mempertanggungjawabkan hubungannya. Sikap keluarga terhadap dia. Sebagai anak bontot dan anak kesayangan, wajar jika keluarga bersikap protektif. Ada potensi keluarga banyak bertanya, mengatur, atau ingin memastikan semuanya aman untuk dia. Namun kartu ini tidak menunjukkan penolakan keras. Justru, The Chariot menandakan bahwa bila dia bersikap tegas, dewasa, dan konsisten, keluarganya cenderung mengikuti arah yang ia pilih, meskipun melalui proses dan beberapa syarat. Kendali dan ketegasan dia. The Chariot juga menunjukkan bahwa dia bukan pribadi yang mudah dikendalikan sepenuhnya oleh keluarga saat sudah yakin. Dari luar ia mungkin tampak patuh, tetapi di dalam dirinya ada dorongan kuat untuk menentukan jalan hidup sendiri. Selama hubungan ini tidak terlihat merugikan masa depan atau stabilitasnya, keluarga lebih condong mengizinkan dengan pengawasan, bukan melarang total. Potensi dinamika awal. Kartu ini mengingatkan bahwa tarik ulur atau konflik kecil di awal bisa terjadi, bukan karena Anda tidak diterima, melainkan karena keluarga ingin memastikan dia tetap aman, fokus, dan tidak salah arah. Cara dia bersikap, apakah konsisten atau ragu, akan sangat menentukan hasil akhirnya. Kesimpulan, keluarga dia berpotensi mengizinkan hubungan ini. Meski awalnya terasa rempong atau penuh aturan, tidak terlihat larangan keras dari keluarga. Saran, biarkan dia yang memegang kendali komunikasi dengan keluarganya. Sikap tenang, dewasa, dan tidak memaksa justru akan membuat penerimaan datang lebih mudah dan alami. Gitu, Kak. Maaf, Kak. Di sini saya cuma bacain arti gambar kartu tarot yang keluar atas pilihan Anda sendiri. Gitu, Kak. Baik, Kak. Saya bacakan secara jujur, berdasarkan kartu yang muncul. Makna The Star, tegak. Ini merupakan kartu harapan, ketulusan, pemulihan, dan janji yang berjalan perlahan namun pasti. Energinya lembut, tidak tergesa-gesa, tetapi sangat jujur.
Dalam konteks pertanyaan Anda tentang kemungkinan bertemu dengan dia, The Star memberi sinyal positif, meski bukan dengan cara yang instan atau penuh kejutan. Makna dalam konteks pertemuan, The Star menunjukkan bahwa keinginan untuk bertemu ini datang dari dua arah, bukan hanya dari Anda. Rasa rindu dan niat baik yang ia sampaikan bukan sekadar kata manis atau penghibur sesaat. Perasaannya tulus, hanya saja terikat oleh kondisi nyata yang memang membatasi ruang geraknya. Kewajiban, jadwal padat, dan tanggung jawab keluarga menjadi penghalang utama, bukan kurangnya niat atau keinginan. Estimasi waktu. Untuk urusan waktu, The Star jarang berbicara tentang pertemuan yang sangat cepat. Namun, kartunya juga tidak menunjukkan penantian panjang. Energinya mengarah pada waktu dekat yang masih realistis, dengan peluang terkuat sekitar bulan depan. Pertemuan ini kemungkinan terjadi secara sederhana, tidak terlalu direncanakan besar-besaran, namun justru terasa hangat dan bermakna. Pesan untuk Anda. Kartu ini mengingatkan agar Anda menjaga harapan tanpa memaksakan keadaan. Semakin Anda tenang dan tidak menekan situasi, energi pertemuan justru lebih mudah terwujud. Hubungan ini masih berada dalam jalur yang sehat, penuh niat baik, dan tidak ada tanda manipulasi. Kesimpulan, ya, peluang Anda untuk bertemu. Dia ada dan nyata, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Pertemuan kemungkinan terjadi dalam waktu dekat, terutama bulan depan, dengan energi tulus, hangat, dan membawa rasa lega bagi Anda berdua. Saran, tetaplah bersabar, jaga komunikasi yang ringan dan jujur, serta biarkan waktu bekerja dengan ritmenya sendiri. Energi tenang Anda adalah kunci terkuat agar pertemuan ini benar-benar terwujud. Gitu, Kak. Maaf, Kak. Di sini saya cuma bacain arti gambar kartu tarot yang keluar atas pilihan Anda sendiri. Gitu, Kak. Baik, Kak. Saya bacakan secara jujur berdasarkan kartu yang muncul, yaitu Eight of Swords, tegak. Untuk melihat kecocokan hubungan antara adik Anda dan pasangannya dengan selisih usia 13 tahun. Kartu ini menggambarkan kondisi hubungan yang terikat oleh pikiran sendiri, ketakutan, asumsi, dan kekhawatiran yang belum tentu sepenuhnya nyata. Dalam konteks kecocokan hubungan adik Anda dengan pasangannya yang memiliki selisih usia 13 tahun, kartu ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan pada rasa, melainkan pada tekanan mental yang menyelimuti hubungan tersebut. Makna dalam hubungan mereka. Eight of Swords menandakan bahwa ada perasaan, peduli dan ketertarikan yang nyata, namun keduanya belum bergerak bebas. Selisih usia memunculkan beban psikologis, terutama pada pihak yang lebih dewasa. Ia cenderung banyak berpikir tentang masa depan, tanggung jawab, pandangan orang sekitar, serta konsekuensi jangka panjang. Sementara pihak yang lebih muda kemungkinan belum sepenuhnya memahami tekanan tersebut dan masih melihat hubungan dari sisi perasaan saja. Pola komunikasi dan tantangan. Kartu ini juga menunjukkan komunikasi yang belum terbuka sepenuhnya. Banyak hal dipendam, tidak dibicarakan secara jujur, karena takut menyakiti atau memicu konflik. Padahal, Eight of Swords menegaskan bahwa bisa dilepaskan. Selisih usia bukan penghalang utama. Yang menjadi tantangan adalah keberanian untuk menghadapi realitas bersama, bukan menghindarinya. Arah hubungan ke depan. Hubungan ini membutuhkan kejelasan arah, kesiapan mental, dan pembicaraan serius tentang komitmen, peran, serta rencana hidup. Jika dibiarkan tanpa kejelasan, hubungan berpotensi stagnan dan melelahkan secara emosional, meskipun perasaan masih ada. Kesimpulan, kecocokan di antara mereka ada, namun terhambat oleh ketakutan, keraguan, dan tekanan mental, terutama terkait perbedaan usia. Hubungan ini bisa berkembang jika kedua pihak berani melepas rasa takut dan membangun komunikasi yang jujur serta realistis tentang masa depan. Saran, dorong mereka untuk berbicara, terbuka tanpa saling menyalahkan. Kejelasan dan keberanian menghadapi realita jauh lebih menyelamatkan daripada bertahan dalam kebingungan. Gitu, Kak. Maaf, Kak. Di sini saya cuma bacain arti gambar kartu tarot yang keluar atas pilihan Anda sendiri. Gitu, Kak. Baik, Kak. Saya bacakan secara jujur berdasarkan kartu yang muncul.
Kartu yang muncul adalah Five of Pentacles terbalik. Energi kartu ini menggambarkan fase pemulihan setelah masa sulit, terutama yang berkaitan dengan tekanan finansial, rasa kehilangan, dan perasaan sendirian. Dalam konteks sikap dia terhadap Anda, akhir-akhir ini, kartu ini menunjukkan bahwa pendekatannya bukan sekadar basa-basi. Ada niat untuk tetap terhubung, meskipun dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan terbatas. Kondisi emosional dan situasinya. Five of Pentacles terbalik menandakan bahwa sebelumnya dia berada dalam kondisi yang cukup berat, baik secara mental maupun materi. Fokus hidupnya tersedot pada urusan kerja, keuangan, dan tanggung jawab, sehingga secara emosional ia sempat menjauh. Kini, perlahan ia mulai keluar dari fase terpuruk tersebut. Ia belum sepenuhnya stabil, namun sudah mulai merasa sedikit lebih lega dan berani membuka ruang komunikasi kembali. Makna sikap dan perhatiannya. Di fase ini, dia belum sanggup memberikan komitmen besar atau perhatian yang intens. Namun, usahanya terlihat lewat komunikasi kecil yang ringan dan tidak menuntut. Pertanyaannya tentang jadwal kerja, kondisi rumah Anda, dan hal-hal sederhana menunjukkan kepedulian yang tulus, meski belum dalam bentuk yang dalam. Ini adalah caranya menjaga koneksi tanpa menambah beban emosional. Pesan untuk Anda. Kartu ini juga menunjukkan adanya rasa, sungkan dan bersalah dalam dirinya. Dia sadar kondisinya belum siap, sehingga memilih pendekatan aman. Perhatian kecil, konsisten, tanpa janji. Sikap Anda yang tidak menekan dan tetap hangat sangat selaras dengan energi Five of Pentacles terbalik. Dan itulah yang membuatnya berani mendekat kembali. Kesimpulan, sikapnya bukan basa-basi. Dia masih memiliki niat baik untuk menjaga hubungan, namun saat ini hanya mampu mengekspresikannya melalui perhatian sederhana. Hubungan ini masih berada dalam fase pemulihan, belum siap melangkah jauh, tetapi arahnya cenderung membaik secara perlahan. Saran, tetaplah bersikap tenang dan tidak menuntut. Biarkan proses pemulihan ini berjalan alami, karena tekanan justru bisa membuatnya kembali menarik diri. Gitu, Kak. Maaf, Kak. Di sini saya cuma bacain arti gambar kartu tarot yang keluar atas pilihan Anda sendiri. Gitu, Kak. Baik, Kak. Saya bacakan secara jujur berdasarkan kartu yang muncul. Kartu yang muncul adalah Knight of Cups tegak. Energi kartu ini membawa pesan tentang harapan, kabar baik, dan peluang yang bergerak secara bertahap. Dalam konteks pertanyaan Kakak mengenai lembur dan rezeki tambahan, kartu ini menunjukkan adanya niat baik dari pihak, manajemen serta rencana yang memang sedang disusun. Apa yang disampaikan atasan bukan sekadar wacana, melainkan sesuatu yang sedang dipersiapkan, meski belum terlihat hasil nyatanya di pertengahan Januari. Timing dan proses terjadinya. Knight of Cups tidak bekerja dengan energi yang meledak tiba-tiba. Kartu ini menandakan proses yang mengalir pelan, namun konsisten. Karena itu, sangat wajar bila lembur belum terasa di pertengahan Januari. Peluangnya justru lebih kuat, mulai akhir Januari hingga awal Februari, terutama jika pesanan atau beban kerja masuk secara bertahap. Energi kartu ini menunjukkan transisi dari kondisi sepi menuju mulai bergerak. Potensi rezeki dan posisi Anda. Dari sisi rezeki, kartu ini cukup menenangkan. Ada jalan yang terbuka, ada dukungan, dan ada harapan yang realistis. Kakak terlihat berada dalam posisi yang siap menerima tambahan tanggung jawab. Itu berarti, ketika lembur mulai dibuka, peluang kakak untuk ikut terlibat cukup besar karena energi, kesiapan dan niat baik sudah selaras. Pesan untuk Anda, Knight of Cups juga mengingatkan agar kakak tidak larut dalam kecemasan atau ekspektasi berlebihan. Kesabaran dan kesiapan mental menjadi kunci agar ketika peluang datang, kakak bisa menerimanya dengan baik tanpa terbebani. Kesimpulan, peluang lembur terlihat cukup kuat mulai akhir Januari atau awal Februari. Meski saat ini belum terasa, arah energinya bergerak positif dan perlahan. Rezeki tambahan berpotensi datang secara bertahap, bukan sekaligus besar. Saran, tetap berharap, tetap berdoa, dan siapkan diri secara mental maupun fisik. Ketika aliran rezeki mulai bergerak, kakak sudah berada di posisi yang siap untuk menerimanya. Gitu, Kak. Maaf, Kak. Di sini saya cuma bacain arti gambar kartu tarot yang keluar atas pilihan Anda sendiri. Gitu, Kak.
Baik, Kak. Saya bacakan secara jujur, berdasarkan kartu yang muncul. Kartu yang muncul adalah Knight of Cups terbalik. Energi kartu ini menunjukkan bahwa dinamika percintaan kakak di tahun 2020 masih berada dalam fase pencarian keseimbangan emosional. Ada keinginan untuk dicintai dan membangun hubungan yang hangat. Namun di saat yang sama masih tersisa kebimbangan, ekspektasi yang belum sepenuhnya realistis, serta jejak emosi masa lalu yang belum benar-benar tuntas. Kartu ini sering menggambarkan kondisi hati yang sensitif, mudah berharap, namun juga mudah ragu ketika dihadapkan pada kenyataan. Peluang hubungan serius di tahun 2026. Knight of Cups terbalik tidak menutup pintu cinta, tetapi menunjukkan bahwa jalannya tidak langsung lurus. Bisa saja ada sosok yang hadir membawa ketertarikan manis, perhatian halus, atau komunikasi yang terasa menghangatkan. Namun, energi kartu ini menandakan bahwa orang tersebut, atau bahkan kakak sendiri, belum sepenuhnya stabil dalam hal komitmen. Hubungan yang muncul cenderung melalui fase coba-coba, tarik ulur, atau kebingungan arah sebelum akhirnya jelas apakah layak dilanjutkan atau dilepaskan. Pelajaran emosional yang dibawa. Kartu ini mengajak kakak untuk lebih jujur pada diri sendiri. Apa yang benar-benar diharapkan dari sebuah hubungan? Knight of Cups terbalik mengingatkan agar kakak tidak mudah terbawa kata-kata manis atau janji emosional tanpa bukti nyata. Fokus utama perlu diarahkan pada konsistensi sikap, kejelasan arah, dan rasa aman emosional, bukan sekadar perasaan sesaat, dan tidak lagi membawa kebingungan lama ke dalam hubungan baru. Saran, sembuhkan luka yang belum selesai, perjelas standar hubungan yang kakak inginkan, dan jangan terburu-buru. Ketika kesiapan batin sudah kuat, hubungan yang tulus akan datang dengan sendirinya. Gitu, Kak. Maaf, Kak. Di sini saya cuma bacain arti gambar kartu tarot yang keluar atas pilihan Anda sendiri, gitu, Kak.